سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث بعدني مؤمن أنت شريعات Bismillahirrahmanirrahim. Assalam qoblal kalam wal kalam bil ibtisam wal ibtisam ramzul islam li'anna islam dinus salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masak rendang dengan daun salam, tidak lupa ditambah cuka. Siapa tadi yang menjawab salam, kami doakan masuk surga. Yang jawab salam, yang ndak yonda. Ulangi, yang banter, yang semangat. Biar Habib Mustafa senang dengan orang Belitung. Kalau seandainya beliau senang, mudah-mudahan barokahnya cepretan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla
wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati serta kami muliakan, penceramah kita pada malam hari ini jauh-jauh kita undang dari Malang, Jawa Timur untuk bisa bertemu dengan masyarakat Belitung, yaitu Al-Mukarram Al-Habib Mustafa bin Idrus Al-Khirij, yang kami hormati dan kami muliakan para alim ulama, para habaib yang ikut hadir juga di tengah-tengah kita, yang kami hormati para umara, pimpinan daerah yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kami hormati Kapolres Belitung yang telah hadir juga di tengah-tengah kita, yang kami hormati Dandim Belitung, dan yang kami hormati Ormas Islam se-Kabupaten Belitung, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di tengah majelis taklim ini. Mudah-mudahan yang hadir majelis taklim ini nanti balik di sini semuanya hutangnya lunas. Banyak batu tangan. Baik, izinkan kami selaku pemandu acara pada kesempatan kali ini akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat istirahat, yang kelima muidul hasanah dan doa, dan terakhir penutup. Kita dengarkan lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran yang pada kesempatan kali ini insya Allah akan dibacakan oleh Al-Ustadz Nugraha Fatlani. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita dengarkan Mau'idul Hasanah. Tetapi sebelum beliau naik ke atas panggung, sebagai mahabbah kami kepada beliau, kami persembahkan satu pantun untuk beliau. Ke Sungai Padang membeli bakwan, perginya naik kereta api. Selamat datang kami ucapkan kepada Habib Mustafa bin Idrus Al-Khiris di bumi Laskar Pelangi. Lagi? Udah habis stok ya. Baik, untuk menyingkat waktu, marilah kita dengarkan Mau'idul Hasanah sekaligus doa yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan Al-Habib Mustafa bin Idrus Al-Khiris. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad Sayyidil anbiya'i wal mursalin wa sayyidi syuhada'i was salihin. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratal kiram, para alim ulama, para habaib, wa khusus bizikri kepada Al-Habib Muhsin Al-Bar, kepada para ustadz, guru-guru ngaji, tokoh-tokoh masyarakat, kepada Bapak Ketua DMI Dr. Andes, Bapak Ibnu Habban, dan semua jajaran pemerintahan baik sipil maupun militer. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan yang hadir ini mendapatkan barokah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir sehat walafiat, diberi panjang umur oleh Allah. Mudah-mudahan rezekinya lancar, diberi anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan kita minta tahun ini semuanya berangkat ke Mekah wal Madinah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah. Di malam yang mulia ini, lisan kita sekarang menjadi lisan yang mulia,
berkah kita bersolawat kepada makhluk yang mulia beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisan yang selama ini kotor karena perbuatan kita, karena maksiat kita, malam ini lisan tersebut terhiasi dengan kita memuji baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan salawat kita diterima oleh baginda Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita kelak berbuah syafaat. Mudah-mudahan kelak semuanya yang hadir dikumpulkan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita hadir berkumpul untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hadir saya yakin cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, gak bakal ada kita, hadirin. Kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad tidak lain adalah izharul farahi was surur, mengungkapkan kecintaan, kesenangan, kebahagiaan atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak ada Nabi, nggak bakal ada Islam. Kalau nggak ada Nabi, nggak bakal ada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau nggak ada Nabi, nggak bakal ada makhluk semuanya yang ada di muka bumi ini. Laula kama khuliqat syamsun wala qamarun wala samaun wala ardun wala qalamu. Kalau nggak ada Nabi, nggak bakal Allah ciptakan langit, nggak bakal Allah ciptakan bumi, nggak Allah ciptakan sorga dan neraka, nggak pernah Allah ciptakan manusia. Semua wujud ini ada berkah adanya lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ungkapan rasa syukur kita, hadirin, adalah kita mengadakan perayaan Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Saya tanya yang hadir Maulid perayaan seperti ini, rugi apa tidak? Rugi apa tidak? Gak rugi. Kenapa? Kita ungkapkan rasa syukur ini, kita berharap mudah-mudahan kelak meraih syafaat di hari kiamat. Perayaan atas lahirnya Nabi Muhammad, mudah-mudahan syafaat kelak kita dituntun masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, coba lihat, kalau nggak ada Nabi Muhammad, ini umat menjadi umat yang sesat. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan dalam Al-Quran, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wahai umat, kalian dahulu adalah umat yang sesat. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, mungkin kita masih pahamnya paham jahiliyah. Hadirin, saya baca kitab kemarin bagaimana keadaan orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Nabi Muhammad. Yang saya baca di situ ada 4 pernikahan di adat jahiliyah, tradisi masyarakat jahiliyah. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, mungkin kita pelakunya hingga saat ini. 1, Pak, di zaman jahiliyah itu ada namanya nikahus sighar. Kalau artinya pernikahan tukar tambah. Bayangin tuh, kalau laki-laki udah bosan kepada wanita, itu dulu boleh tukar tambah, hadirin. Ini saya tanya kepada bapak-bapak, mau nggak seperti itu? Pak, mau nggak? Kalau nggak ada Nabi Muhammad, barangkali kita pelakunya hingga saat ini. Laki-laki biasa diberi istri mungkin setahun 2 tahun masih cinta, udah 10 tahun udah bosan. Kalau dulu boleh ditukar dengan temannya. Subhanallah, malam 12 Rabiul Awal lahirnya Nabi Muhammad, semua ajaran jahiliyah dihapus menjadi ajaran yang mulia, syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang kedua, di zaman jahiliyah itu ada namanya pernikahan nikahul liwa, pernikahan bendera. Maksudnya bagaimana? Ini perempuan, maaf, kalau sudah suci dari haidnya, dulu boleh menancapkan bendera di hadapan rumahnya.
Maksudnya untuk memberikan isyarat siapapun laki-laki yang mau mengumpuli dirinya silahkan. Bayangin tuh, siapapun yang mau nyumbang silahkan, yang mau kerjasama silahkan. Tapi apa yang terjadi ketika sudah perempuan itu sudah hamil, baru dibuka atau diambil bendera tersebut, ditunggu anaknya sampai lahir. Ketika lahir baru dicocokkan dengan laki-laki yang pernah mengumpuli dirinya. Dilihatin tuh, wah ini orangnya hitam, bukan orang sini, berarti bapaknya. Dilihat, lah ini orangnya putih, berarti orang sini, Tanjung Pandan kayaknya. Bayangin kalau gak ada Nabi Muhammad, mungkin saat ini masih ada pernikahan yang seperti itu, barangkali kita pelakunya, hadirin. Kalau gak ada Nabi Muhammad, kebiasaan jahiliyah sampai sekarang berakar dan kita tetap menjadi umat yang sesat. Na'udzubillahi min. Tapi Masya Allah, ketika datang malam 12 Rabiul Awal, predikat umat tersebut sekarang berubah menjadi umat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai umat adalah sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita dibanggakan kelak oleh Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan yang hadir menjadi kebanggaan Nabi Muhammad, anak-anaknya dibanggakan Nabi Muhammad, kelak berkumpul di sorga yang di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Hadirin coba lihat, di zaman jahiliyah itu pernah terjadi ada kebiasaan namanya wa'dal banat. Wa'dal banat itu seorang ayah kalau punya anak perempuan itu dibunuh hidup-hidup dengan cara dikubur hidup-hidup. Pernah sahabat Sayyidina Umar sebelum masuk Islam pernah melakukan hal yang semacam ini. Beliau pernah sekali waktu ketika duduk dengan sahabat-sahabatnya, beliau tiba-tiba teringat masa-masa jahiliyah. Gak lama beliau tertawa, setelah tertawa beliau menangis. Sahabat yang di hadapan Sayyidina Umar tanya, wahai Sayyidina Umar, belum pernah kami lihat ada orang yang tertawa kemudian menangis. Saya mau tanya, kau ingat apa? Kata Sayyidina Umar, tahu nggak? Saya barusan teringat-ingat bagaimana masa jahiliyah. Dulu saya tertawa gara-gara teringat dulu orang itu di masa jahiliyah buat patung untuk disembah. Kadang dibuat dengan kayu, kadang dibuat dengan tanah, kadang dibuat dengan pasir, kadang dibuat dengan gandum atau roti. Kebetulan saya buat gandum atau patung tersebut dengan roti ataupun dengan gandum tersebut. Saya sembah tuh patung. Tapi Masya Allah, kalau sudah zuhur, sudah terasa lapar, nggak ada lagi yang bisa dimakan, patung saya ambil hidungnya, saya makan. Ketika sudah asar, saya perut keroncongan, tangannya saya cabut, saya copot, saya makan. Alangkah bodohnya saat itu. Mana ada makhluk makan Tuhannya seperti itu. Kemudian tanya, lalu kenapa kau menangis wahai Sayyidina Umar? Kata Sayyidina Umar, saya teringat dahulu di zaman jahiliyah ada kebiasaan namanya wa'dal banat, kebiasaan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Kebetulan saya punya anak, kata beliau, saya punya anak. Ketika lahir anak tersebut, saya tanya kepada istri saya, anak ini jenis kelaminnya apa, laki apa perempuan? Kata istri saya, perempuan. Ya sudah, kita rawat anak ini, kalau sudah waktunya untuk dikubur hidup-hidup, aku akan menguburnya hidup-hidup. Masya Allah, kata beliau, dirawat tuh anak perempuan sampai umur 6 tahun, yang dikenal di zaman jahiliyah dengan nama banat sudasiyah. Anak umur 6 tahun waktunya dibunuh. Kata Sayyidina Umar, saat itu aku bilang kepada istriku, wahai istriku, zayyiniha, zayyiniha, kau hiasi anak ini sudah waktunya untuk dikubur hidup-hidup. Bayangin, kata beliau, istri saya waktu menghias anak saya perempuan itu dalam keadaan menangis. Yang bikin saya menangis, kenapa? Saya lihat anak saya yang perempuan tadi itu
dalam keadaan riang gembira, seakan-akan diajak keluar, gak pernah keluar sebelumnya. Gak tahu ini hari adalah hari meninggalnya. Setelah cukup cantik, dihias oleh istriku, maka aku ajak dia, anak tersebut umur 6 tahun itu, aku ajak ke padang pasir. Masya Allah, anak ini gak berhenti di jalan, main, lari ke sana kemari, gak pernah keluar rumah. Sekarang hari keluar rumahnya adalah hari dia dimakamkan, dia meninggalnya. Setelah sudah di padang pasir, kata Sayyidina Umar, aku gali lubang. Untuk apa? Untuk kuburan anakku yang umur 6 tahun, yang sampai sekarang terngiang-ngiang. Sampai sekarang aku ingat ketika aku menggali lubang tersebut, anakku yang perempuan ikut menggali, membantu aku. Dia nggak tahu ini adalah kuburan baginya. Setelah cukup dalam lubang tersebut, aku bilang kepada anakku, unzuri ilaiha, coba kau lihat, wahai anakku, kau lihat apa sudah dalam atau belum. Ketika anak tersebut dengan polosnya melihat lubang tersebut, mau dia mengatakan sudah dalam, aku dorong dari belakang. Ketika jatuh, aku tutup dengan pasir, aku tutup dengan tanah. Anak tersebut teriak-teriak sampai sudah hilang suaranya alias meninggal dunia. Kata Sayyidina Umar, demi Allah, kalau bukan karena Nabi Muhammad, mungkin ada jahiliyah sudah ada, sampai sekarang akan dilakukan oleh masyarakat Islam. Gak ada lagi, semuanya menjadi terharamkan berkat lahirnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sampai Nabi mengatakan, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat. Allah mengharamkan kepada kalian durhaka kepada kedua orang tua, dan Allah haramkan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Kita berharap mudah-mudahan Allah muliakan anak-anak kita, Allah jadikan perempuan-perempuan kita kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita nggak bangga dengan Nabi Muhammad? Coba saya tanya, ini perayaan Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul? Saya mau tanya, yang benar ini maulid atau maulud? Maulid atau maulud? Di sini maulid, sini maulud. Maulidan atau mauludan? Saya tanya, Pak, maulid apa maulud? A apa U? Maulud. Sini, maulid apa maulud? Nggak jelas. Mana yang benar? Sama-sama benar. Kalau maulid, kita bahas bagaimana fadilahnya maulid. Kita buat maulid Masya Allah yang meriah. Kalau maulud, kita bahas pribadinya Nabi Muhammad. Hadirin, orang buat maulid itu, perayaan semacam ini nggak bakal rugi, nggak bakal bangkrut. Yang di pondok pesantren buat, yang di masjid buat, masyarakat buat, pemerintah buat, majelis buat, semuanya untuk mencari keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bikin yang meriah, saya pernah hadir pengajian maulid semacam ini. Masya Allah, persis seperti ini hadirin. Cuman yang ceramah di sini, yang hadirin pendengarnya agak jauh dikit, sekitar 5 meter begitu. Cuman ini nggak kosong. Diisi apa? Diisi bermacam-macam buah. Setelah selesai pembacaan doa, masyarakat serbu tuh yang namanya buah, diambil semuanya. Masya Allah. Shallu ala Nabi. Ya, hampir samalah dengan di sini. Nggak ada buah sama sekali. Bikin yang meriah. Pernah sekali waktu saya hadir pengajian tuh ada yang digantung seperti uang 2.000, 10.000 untuk anak-anak kecil. Pas asyokol mahalul qiyam ya Nabi salam alaika, anak-anak kecil tuh ngambil semuanya. Ada yang dapat 5.000, ada yang dapat 20.000, ada yang nggak dapat sama sekali. Masya Allah. Setelah mereka pulang, mereka tanya kepada orang tuanya, Pak, maulid lagi kapan? Masya Allah. Apa? Penanaman cinta untuk ta'zim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pernah kemarin di Sidoarjo, mungkin ada orang Sidoarjo di sini.
Saya kemarin diundang orang Sidoarjo, maulid Masya Allah banyak semacam ini. Yang hadir dapat door prize 40 macam door prize. Door prize paling besar 2, apa? Gratis umroh. Masya Allah. Mudah-mudahan tahun besok nih Belitung ada door prize-nya. Insya Allah yang hadir bukan untuk maulidan, untuk apa? Door prize. Alhamdulillah. Gak apa-apa tujuan semacam itu dulu, tapi ketika sudah masuk ke majelis yang mulia semacam ini, nama anda sudah dimasukkan ke dalam albumnya orang-orang soleh. Alhamdulillah. Pernah hadirin, saya pernah hadir pengajian di daerah Madura. Tuh pas Mahalul Qiyam, mulai awal sampai akhir gak dapat kotaan semacam ini. Ini kotaan kan lumayan hadirin, mahal ini hadirin, betul. Terop tuh sudah berapa mahal itu, tapi di Madura nggak ada kotaan, nggak ada aqua, keringan semuanya. Masya Allah. Setelah Mahalul Qiyam ya Nabi salam alaika, tuh tuan rumah keluar, bagiin apa? Bagiin amplop satu-satu kepada yang hadir. Satu amplop isi 500.000. Masya Allah, itu maulid. Nyari berkahnya maulid. Sampai saya tanya, Pak Haji, kok pakai amplop? Kata dia, iya Habib, kalau pakai kotaan kadang nggak kemakan, apalagi bapak-bapak sukanya yang mentahan Habib. Betul, bapak-bapak ini paling suka mentahan untuk bayar hutang Habib. Saya doakan mudah-mudahan hutangnya lunas. Yang punya hutang mudah-mudahan lunas. Kalau sudah lunas bisa hutang lagi. Alhamdulillah. Meriahkan Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ada ulama mengatakan, man amila maulidan kana lahu amnan fi dzalikal am. Orang kalau buat maulid akan menjadi pelindung di kota tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak akan turunkan bala dan musibah ke dalam kota tersebut. Mudah-mudahan semuanya diangkat bala berkat Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Ini buat maulid hadirin. Orang buat maulid itu nggak bakal rugi. Kalau memang rugi tahun depan nggak bakal buat lagi. Tapi Masya Allah tiap tahun teropnya nambah, tiap tahun kotaknya nambah. Orang buat maulid itu tujuannya 2. 1, ungkapan rasa syukur kita atas lahirnya Nabi Muhammad. Yang kedua, tidak lain adalah untuk mengundang hadirnya ruh Nabi Muhammad ke dalam majlis ini. Saya tanya yang hadir, yakin gak ruhnya Kanjeng Nabi hadir? Bu, yakin gak ruh Nabi Muhammad hadir? Dalilnya mana? Buktinya mana Nabi hadir? Buktinya kalian tadi asokol berdiri apa enggak? Kenapa berdiri? Tidak lain ta'ziman, memuliakan datangnya ruh Nabi Muhammad. Sudah tertanam di hati kita, di bawah alam sadar kita, kalau sudah asokol berdiri, kita sambut ruh Nabi Muhammad hadirin. Maka dari itu orang buat maulid keluar, dosanya diampuni, aibnya ditutup, hajatnya dilancarkan oleh Allah, dan insya Allah digolongkan orang yang meninggal husnul khotimah. Amin Allahumma. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sudah bahas maulid. Sekarang kita bahas maulud. Siapa maulud? Maulud itu adalah pribadinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Hadirin, gak bakal ada pribadi seperti Nabi Muhammad. Allah ciptakan Nabi Muhammad hanya satu manusia yang sempurna. Gak Allah ciptakan sebelum dan sesudahnya sesempurna Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu zahir batinnya sempurna, zahir batinnya mulia. Coba lihat di kitab Diba, Maulid Diba dikatakan bagaimana sifat Nabi Muhammad. Kata beliau Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, yub'atu min tihamah baina yadayil qiyamah fi dhahrihi alamah tudhilluhul ghamamah. Nabi itu akan lahir dari kota Mekkah, kemudian hijrahnya ke Madinah, kemudian tanda kenabian Nabi di belakang punggung
Nabi itu ada daging tumbuh yang dikenal dengan alamatun nubuwah, stempel kenabian. Dulu daging tadi ini kecil, tapi ketika Nabi besar, maka dagingnya seperti segenggam ini. Gak ada yang punya, hadirin. Jangan kau bilang saya juga punya, Habib. Itu bukan tanda kenabian, itu kutil itu, hadirin. Gak ada yang sama dengan Nabi Muhammad. Bahkan ulama mengatakan, kalau kalian mengatakan Nabi adalah manusia biasa, bandingkan dengan dirimu. Ini banyak pemahaman sekarang mengatakan, ada apa buat maulid, ada apa muji Nabi, Nabi juga manusia. Hei, kau nggak tahu Nabi itu manusia, nggak sama dengan kita sebagai manusia. Kita nggak ngomong mukjizatnya Nabi, coba bandingkan manusia kita dengan manusianya Nabi. Contoh satu, Nabi itu nggak punya bayangan. Saya tanya yang hadir, ada nggak manusia yang nggak punya bayangan? Ada? Semua punya bayangan. Kalau bayangannya gemuk berarti orangnya kalau bayangannya kurus berarti orangnya. Kalau bayangannya gemuk orangnya kurus, Masya Allah, itu mak lampir hadirin. Gak ada manusia yang gak punya bayangan kecuali Nabi kita Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dua, Nabi itu gak pernah dihinggapi lalat. Nabi gak pernah nyentuh lalat ke badan beliau. Ketika wafat, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, laqad tibta hayyan wa mayyitan. Wahai Nabi, kau harum, kau bersih semasa hidup, apalagi sudah meninggalnya. Nih saya mau tanya yang hadir nih, secantik apapun, setampan apapun, ada gak manusia yang gak pernah dihinggapi lalat? Barangkali yang hadir di sini. Coba yang paling cantik, yang sudah paling glowing, pakai MS Glow semuanya. Ini saya tanya, ada nggak yang nggak dihinggapi lalat? Bukan cuma lalat hadirin, nyamuk, kecoa, hinggap semuanya, cecak, naudzubillahimin. Terus kau mengatakan Nabi manusia biasa, kau nggak kenal Nabi Muhammad. Tiga, Nabi itu nggak pernah ngopan tuh apa? Menguap. Nabi nggak pernah menguap. Kalau bersin ada riwayat, tapi Nabi menguap nggak pernah. Ayo, yang mengatakan Nabi sama manusia biasa, ada nggak yang nggak pernah menguap di sini? Masya Allah, bukan cuma menguap, tidur ada. Paling enak memang tidur di pengajian hadirin. Paling enak. Orang kalau punya penyakit insomnia nggak usah diobati. Gimana? Ajak ke majelis maulid tahlil semacam ini, Masya Allah bakal ngorok di belakang. Sallu ala Nabi Muhammad. Belum lagi sifat yang lainnya, keringetnya Nabi. Nabi keringetnya harum, sudah keringet harum, suka wewangian Nabi Muhammad. Saya tanya, ada enggak mungkin suami Anda yang keringetnya harum? Atau mungkin istrimu yang kau idam-idamkan selama ini, ada nggak yang harum? Jangan tanya ketika sudah berhias, tuh habis duhur jam 12 panas-panasnya, ambil sedikit aja, jangan satu gelas, bisa pingsan kamu, dikit aja. Nggak ada yang sama. Nabi Muhammad dalam riwayat ketika tidur qailulah, mengalir dari diri beliau keringat, diambil oleh Ummu Salamah, dan beliau mengatakan fakana min atyabit tib, paling wanginya wewangian adalah keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Keempat, maaf, air kencing Nabi Muhammad. Air kencing kan najis. Kalau Nabi Muhammad gak najis hadirin, menjadi obat. Pernah sekali waktu ada pembantunya Nabi, tengah malam Nabi buang air kencing, buang air kecil, diwadahi di tempat seperti baskom begitu, kemudian Nabi tertidur kembali. Gak lama, sekitar 15 menit, datang pembantu Nabi, wahiyya atsanah, dalam keadaan haus, cari air gak dapat, terus ada air di belakang, gak tahu kalau itu kencingnya Nabi Muhammad. Diapain? Diminum. Masya Allah, diminum hadirin. Ketika diminum, pagi hari Nabi mengatakan, wahai Ummu Salamah, wahai Ummu Aiman, coba kau buang air yang di belakang itu. Kata Ummu Aiman, air yang di belakang itu? Iya. Yang di wadah warna biru begitu? Iya.
Kata beliau, sudah saya buang wahai Nabi. Kemana? Ke tempat yang tidak mungkin diketahui oleh orang. Kau minum, kata Rasulullah. Betul, saya minum. Nabi marah karena dia minum kencing? Enggak, karena Nabi tahu kencingnya Nabi bukan sesuatu yang najis. Apa yang terjadi? Fadhahika sallallahu alaihi wasallam. Nabi tertawa, hadirin. Sudah tertawa karena dia minum air kencing, dan Nabi mendoakan, wallahi ya umma Aiman la yaija'anna batnaki abada. Demi Allah wahai ummu Aiman, perutmu tidak akan pernah lapar selamanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya tanya, ada nggak yang begitu? Coba aja Bu, coba aja. Air kencing suamimu jangan 1 gelas, 1 cangkir kecil aja diminum, insya Allah besok positif COVID. Gak ada. Jangan kau mengatakan manusia, kau gak kenal Nabi Muhammad. Basyarun laisakal basyari, memang manusia, cuman gak sama dengan Nabi kita Muhammad, manusia di atas manusia. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum sifat yang lainnya. Nabi itu dalam riwayat marbu al-qamah. Marbu al-qamah perawakannya itu enggak terlalu tinggi, enggak pendek, enggak gemuk, enggak kurus, pas antara dada dengan perut beliau lurus, meskipun beliau makan sedikit. Tuh kalau bawa bapak kan perutnya offset dikit ya. Nabi enggak. Nabi kalau makan dikit, Nabi itu paling akhiruhum aklan wa syurban. Kalau sudah ada acara seperti ini, Nabi makannya paling terakhir, hadirin. Nabi minumnya paling terakhir. Datang riwayat pernah Abu Hurairah keluar dari rumah dalam keadaan lapar, cari makanan nggak ada. Akhirnya keluar Sayyidina Abu Bakar, minta kepada Sayyidina Abu Bakar, ada nggak makanan? Kata Abu Bakar, aku juga lapar, kesini cari makanan. Keluar Sayyidina Umar, tanya ada makanan nggak? Nggak ada. Terakhir yang keluar Nabi. Nabi nggak berani tanya, kepada Nabi mereka nggak berani tanya. Akhirnya Nabi mengatakan, kalian lapar? Betul wahai Nabi. Kata Nabi, coba kau minta kambingnya orang Bani Fulan, minta susunya, nanti akan aku beri susu dari kambing tersebut. Didatengin itu susu, diusap perutnya oleh Nabi Muhammad. Masya Allah, menjadi gemuk, menjadi gemuk, menjadi gemuk. Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah, kau ambil gelas, kau perah ini susu, kau kasih minum kepada mereka yang kehausan. Diperah, diminumkan, diperah, diminumkan. Panggil semuanya ashabu suffah, teman-teman yang tinggal di Masjid Nabawi, 600 orang, kau kasih minum semuanya. Semuanya minum. Terakhir Sayyidina Abu Bakar minum, Sayyidina Umar minum, terakhir Abu Hurairah. Kata Nabi, sekarang giliranmu wahai Abu Hurairah, sekarang kau minum. Diperah, diminum. Minum lagi Abu Hurairah, diperah, diminum. Minum lagi, minum lagi. Akhirnya Abu Hurairah terakhir memerah 1 gelas penuh, diminum tinggal separuh. Beliau mengatakan, wahai Nabi, saya sudah kenyang, udah nggak ada tempat di sini. Terus sisa minuman Abu Hurairah diminum oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlak Nabi kita Muhammad, hadirin. Beda dengan kita. Kalau kita Masya Allah mentang-mentang panitia makannya lebih awal. Ada kayak begini? Kalau sudah panitia berhaknya paling awal, semua ikannya lauknya dihabisin, Masya Allah. Makanya ikuti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi. Belum lagi sifat yang lainnya. Kalau mau tahu Nabi, Nabi dikasih label paling. Kalau sabar, paling sabar. Dermawan, paling dermawan. Ikhlas, paling ikhlas. Apalagi paling tampan, paling tampan. Semuanya manusia paling, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu dicaci sudah, dipukul sudah, diusir dari Mekah, kota kelahirannya sudah. Ketika Fathu Mekah, dalam riwayat disebutkan semua yang pernah mukul Nabi, ngeludahi Nabi, nyaci Nabi, dikumpulin tuh. Sahabat mengatakan, wahai Nabi, ini orang-orang sekitar 10 orang ini pernah mencacimu, pernah memukul kamu, pernah meludahi kamu. Sekarang ini sudah terperangkap di sini. Mau kita apain ini? Apa jawab Nabi? Nabi mengatakan, idhabu fa antumut tulaqa, biarin pulang. Saya sudah maafkan, biarin bebas.
Kenapa? Karena mereka dulu mencaci Muhammad, bukan mencaci agamanya Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi kalau dicaci untuk pribadi, hadirin, Nabi sabar. Tapi kalau untuk agama, lam yakum ahadun liwadabih, gak ada orang yang murka atau marah seperti Nabi kita Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, kalau ngomong paling lembut kepada istri, Nabi Muhammad ahlinya. Nabi itu kalau romantis, mulai awal romantis, hadirin. Mulai pernikahan pertama sampai terakhir Nabi romantis. Beda dengan kita. Kita itu romantisnya awal-awal aja. Pernikahan 10 tahun hilang romantisnya. Masya Allah, kalau pertama kali baru nikah, Masya Allah, pantun. Kalau kamu bintang, aku bulannya. Masya Allah. Kalau kamu sendok, aku garpunya. Masya Allah. Itu baru pertama. Kalau sudah pernikahan umur 10 tahun, Masya Allah, gak ada lagi sudah. Bahkan kalau sudah istri salah, bahasa kita kadang bukan bahasa yang halus kepada istri. Nabi nggak begitu. Coba lihat, Nabi pernah memanggil istri beliau yang bernama Siti Aisyah dengan nama Humairah. Humairah itu wanita yang cantik, yang putih kemerah-merahan kulitnya. Memang begitu. Sekarang kita panggil istri kita bukan Humairah. Ini nggak putih, nggak merah. Mungkin coklat mungkin ya. Sawo matang mungkin. Untuk mengungkapkan kepada umat itu harus bersifat lemah lembut kepada istri mereka. Untuk apa? Untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Nabi Muhammad ada sosok tauladan yang baik. Nah, akhlak yang sudah memaafkan turun temurun. Sampai dalam riwayat disebutkan Nabi itu pernah punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Zainab atau Siti Zainab. Hadirin, Siti Zainab itu pernah ketika beliau hamil naik onta mau pulang ke rumah Nabi Muhammad, ada seorang yang bernama Habbar bin Aswad. Habbar bin Aswad gak bisa bunuh Nabi, maka mencelakai putri Nabi yang bernama Zainab. Diambil anak panah tadi itu, kemudian langsung ditembakkan kepada ontanya Zainab. Apa yang terjadi? Ontanya jatuh, Zainabnya jatuh, dan dalam riwayat Zainab dalam keadaan hamil langsung keguguran saat itu. Bayangin tuh, wanita kalau keguguran bukan cuma sakit dohirnya, hatinya, jiwanya goncang. Setelah itu dalam riwayat Siti Zainab wafat gara-gara keguguran tersebut. Gak lama, sekitar mungkin setahun 2 tahun, Habbar bin Aswad pas Nabi datang duduk bersama para sahabat, Habbar datang masuk Islam, minta maaf kepada Nabi. Kata sahabat, wahai Nabi, jangan dimaafin, kau nggak tahu Habbar. Kata Nabi, aku tahu Habbar. Tahu nggak yang bunuh Siti Zainab siapa? Ini Nabi, yang mana ontanya sampai terjatuh putrimu Zainab, orang ini. Biarin Nabi, kasih ke kami, akan kami bunuh mereka. Kata Nabi, wahai saudaraku, wahai sahabat, ini Habbar mau masuk Islam. Ketika sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sekarang dia saudara kita. Darahnya haram kita tumpahkan, hartanya haram kita ambil, kehormatannya haram kita caci. Ini saudara kita. Lalu bagaimana dengan meninggalnya Zainab? Sudah saya maafkan bagaimana perlakuan dia kepada Zainab. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah akhlak tersebut turun temurun kepada ahlul baitnya, kepada para sahabatnya. Dalam riwayat pernah Sayyidina Ali Zainal Abidin dicaci, beliau dikatakan maling, hadirin. Setelah tahu minta maaf, beliau maafin. Turun lagi kepada anak cucunya. Pernah Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib pernah sekali waktu ditampar sama orang, ternyata yang nampar salah orang. Ini ada bapak-bapak tiba-tiba ditampar sama orang, pak, terus bilang, ya Allah, maaf pak, salah orang. Itu gimana tuh perasaan? Balas nggak balas? Balas nggak balas? Ditampar terus bilang salah orang, balas nggak balas? Kalau saya balas, hadirin. Apa kata beliau? Sayyidina Husain dikatakan ketika ditampar, ya Allah, maaf pak, salah orang, wajahnya mirip, ternyata bukan bapak saya tampar, maaf. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, man qaddara hada,
siapa yang mentakdirkan saya ditampar? Katanya nampar, ya kalau ngomong takdir Allah. Memang sekarang takdirnya ditampar oleh Allah. Kata beliau, ya sudah, kalau takdirnya ditampar nggak bakal bisa mengelak. Udah takdir. Terus saya maafin kamu. Masya Allah, akhlaknya Nabi Muhammad. Kalau kita mungkin ikut Nabi sulit, hadirin, ibarat level 5. Kalau kita bisa level 1 sudah alhamdulillah. Nih coba saya lihat, saya tanya, Nabi itu kalau malam sholat sampai bengkak kedua kakinya, itu level 5. Kita ini level 1, tengah malam bangun sudah alhamdulillah. Di Jawa itu ada satu kiai namanya Syekhona Khalil. Syekhona Khalil itu pernah, beliau bangun jam 3 subuh, jam 3 malam. Beliau ketika bangun tiba-tiba nangis. Istri di sebelahnya bingung, kenapa nangis kiai? Katanya, saya nangis sedih banget. Ditanya sama istrinya, apa gara-gara saya salah ucapan? Kata beliau, enggak. Atau mungkin kamu mimpi buruk? Enggak. Apa kiai, kenapa nangis? Kata beliau, saya nangis gara-gara bangun jam 3. Biasa bangun jam 1, sekarang bangun jam 3. 2 jam hilang munajat kepada Allah. Bayangin, biasa bangun jam 1, kebabas. Apa kebabas tuh? Terlewatkan sampai jam 3. Kita ini enggak, subuhnya kadang jam 8, kadang subuh jam 9, enggak nangis sama sekali. Makanya kalau Nabi level 5, minimal kita bisa level 1 sudah alhamdulillah. Maka dari itu, dari perayaan Maulid Rasul Muhammad SAW seperti di malam yang mulia ini, kita diperdengarkan bagaimana cerita Nabi Muhammad, tidak lain adalah untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren, masukkan ke majelis-majelis ilmu. Di sini diajarkan cinta kepada Nabi Muhammad, mengenal sosok Rasul SAW. Hadirin, jangan bangga punya jabatan, punya titel, cuman nggak kenal kepada nabinya Muhammad. Rugi, sungguh rugi. Ketika sudah masuk ke liang lahat, yang akan ditanya oleh malaikat, apakah kau kenal dengan Nabi Muhammad? Kalau nggak di majelis semacam ini, nggak bakal kenal dengan Nabi kita Muhammad. Maka dari itu kita berharap mudah-mudahan yang hadir istiqomah. Kita ajak anak-anak kita untuk mengenal sosok Nabi Muhammad. Dengannya kehidupan kita bisa barokah, kelak dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Kalau cinta Nabi Muhammad, akan dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ayo kita doa, mudah-mudahan kita tidak keluar dari majelis ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan aib kita ditutup oleh Allah. Mudah-mudahan yang punya hajat ya Rabb, mudah-mudahan dikabulkan hajatnya di majelis yang mulia ini. Ya Rabb, mudah-mudahan yang punya anak, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh-soleha. Ya Rabb, jadikan pasangan-pasangan kami pasangan yang soleh-soleha. Ya Rabb, mudah-mudahan kami diberi harta yang barokah, umur yang barokah, kesehatan yang barokah. Mudah-mudahan semuanya yang hadir mendapatkan cintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang punya hutang lunas, yang punya kreditan lancar, mudah-mudahan semuanya yang hadir tidak akan meninggal kecuali dalam keadaan husnul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma habbibna ilan nabi wa habbibin nabi ilaina. Ij'alna minal ulama'il amilin, al-mukhlisin, al-ghaniyin, az-zahidin. Ij'al auladana abrara, atqiya, asfiya, awliya bijahin Nabi Muhammad khairul anbiya. Allahumma aftah lana abwabal jud waftah lana abwabal karam was-su'ud waj'alna min ahlil wafa'i bil uhud warbudna bi sahibil magamil mahmud. Ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam
Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bihurmatil Fatihah. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.